begitu pesat dan telah memasuki celah-celah kehidupan kita sehari-hari, kini dituntut untuk lebih. Tidak hanya mempermudah dalam segala proses industri, kini teknologi harus dimanfaatkan untuk memenuhi segala kebutuhan individu masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang mengedepankan aspek sosio-humanisme. Dampak globalisasi khususnya dalam perkembangan perekonomian, baik dalam konteks lokal maupun global yang semakin kompleks. Hal ini juga menandakan kebutuhan masyarakat terhadap notaris kian besar. Terlebih lagi, dengan dinamika kebijakan pemerintah Indonesia yang ikut bagian dalam IODP dunia. Kebijakan ini diterapkan dalam berbagai bidang, khususnya dalam pengurusan badan usaha, pengurusan badan hukum, dan pengurusan fidusia. Sehingga ke depannya, pelayanan notaris lebih dituntut untuk lebih aktif dan dinamis, mengikuti setiap perubahan dinamika yang ada. Dari aspek pengawasan, notaris diawasi oleh majelis pengawas, memiliki banyak problematika yang bersifat kompleks dinamis, sehingga diperlukan adaptasi dan terobosan baru, sehingga terwujud pengawasan dan pembinaan notaris yang baik, efektif, dan efisien. Hal ini bertujuan agar dapat menjaga marwah notaris sebagai pejabat umum di masyarakat. Dalam mengemban tanggung jawab dan tugas besar dalam bidang pembangunan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta terus-menerus melakukan pengembangan pada aplikasi CIEMON yang kini telah ditambahkan fitur baru sesuai perkembangan masyarakat dan notaris. Antara lain, peningkatan fitur pengaduan masyarakat, pemeriksaan protokol secara online, penetapan standar pengawasan protokol notaris yang disertai dengan standar penilaian notaris. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan terwujudnya notaris yang bersih, profesional, handal, dan tetap eksis dalam menghadapi pusaran globalisasi dan revolusi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengemban tanggung jawab dan tugas besar dalam bidang pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembangunan materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Upaya tersebut tentu saja harus tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum dan pengaruh globalisasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan, kesadaran, dan kepastian hukum, serta penegakan hukum dan hak asasi manusia, dampak globalisasi, khususnya di bidang teknologi informasi, sangat masif dirasakan akhir-akhir ini. Bahkan merambah hingga ke sektor publik. Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 yang menjadi strategi nasional dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Konsekuensinya pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyediakan akses yang seluas-luasnya dalam pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Dalam sektor pelayanan publik, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebelumnya telah mengembangkan pelayanan publik berbasis online, baik di unit pusat maupun di unit satuan kerja di wilayah melalui program e-government. Pengembangan dan inovasi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, bersih, dan melayani sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan satuan kerja yang berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Program CIEMON yang dikembangkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu kita banggakan karena mendapat respon harapan yang besar dari berbagai pihak, bahkan menjadi role model di beberapa kantor wilayah. Dan pada tahun 2020 ini pengembangan CIEMON
menjadi salah satu program unggulan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Perkembangan aplikasi SIEMON ini merupakan salah satu bukti adanya sinergi dan kolaborasi yang baik antara kantor wilayah, majelis pengawas, dan notaris dalam upayanya mengemban tugas pembangunan hukum melalui pengawasan dan pembinaan notaris yang baik, efektif, dan efisien. Sehingga pengembangan demi pengembangan akan kita terus lakukan sebagai upaya responsif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urgensi pengawasan notaris di Indonesia ini tentu sebagai ajang untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi seorang notaris itu diangkat oleh menteri, juga diawasi oleh menteri, diberhentikan juga oleh menteri. Jadi pengawasan ini adalah pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian kalau di daerah istimewa Yogyakarta ada aplikasi namanya SIEMON. SIEMON ini luar biasa sekali, diciptakan oleh Kanwil Hukum dan HAM daerah istimewa Yogyakarta untuk mempermudah para notaris ketika membuat laporan bulanan, kemudian juga mempermudah masyarakat kalau untuk mau mencari notaris di daerah istimewa Yogyakarta, dan untuk ketertiban administrasi dari seorang notaris yang itu bisa dilakukan melalui aplikasi SIEMON. Dan luar biasa sekali sekarang ini ditambahkan aplikasi SIEMON ini dengan program pengawasan terhadap notaris secara daring, sehingga itu akan memudahkan bagi majelis pengawas notaris daerah untuk melakukan tugasnya pengawasan secara daring. Meskipun masa pandemi ini sedang berlangsung, tetapi apa yang menjadi kewajiban dan tugas dari majelis pengawas notaris itu tetap dapat dilakukan melalui aplikasi SIEMON yang sekarang ini harus diikuti oleh semua notaris di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui aplikasi SIEMON yang kemudian sudah diupdate, bisa dilakukan untuk pengawasan notaris secara daring, itu akan menjadi pilot project dan bisa diterapkan di seluruh Indonesia bagi semua notaris. Sehingga yang diperlukan tentu saja aplikasi SIEMON yang sudah diupdate dengan pengawasan terhadap notaris itu bisa dinormalkan menjadi peraturan menteri atau apapun itu, dan bisa diterapkan di seluruh notaris di Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan dan pembinaan yang baik, efektif dan efisien terhadap notaris yang telah diwujudkan dalam aplikasi SIEMON terus-menerus kita kembangkan dalam rangka memenuhi, meningkatkan dan menjaga marwah notaris sebagai pejabat umum di masyarakat. SIEMON versi ketiga kini telah dikembangkan dan sesuai dengan dinamika perkembangan di masyarakat. Terdapat beberapa pengembangan. Yang pertama adalah pemeriksaan protokol secara online. Selain disediakan mekanisme pemeriksaan secara online, sebagai bentuk peningkatan kualitas notaris dalam pengembangan ini, kita juga sajikan standar notaris serta standar penilaian notaris yang tentu saja melalui proses yang panjang melibatkan berbagai pihak dan terukur. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terkait transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, fitur pengaduan masyarakat kini lebih informatif dan transparan, sehingga dapat diakses dan dipantau oleh pelapor kapan saja, di mana saja, dan database diproses dan aman tersimpan dalam data secara digital. Pengembangan dan inovasi SIEMON ini adalah bentuk kesungguhan kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi majelis pengawas dan notaris sebagai partner dari Kementerian Hukum dan HAM
Untuk mendukung program ini, kami harapkan kerjasama dan dukungan dari notaris dan majelis pengawas, khususnya dalam pemeriksaan protokol berkala notaris yang harus dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini, sehingga penggunaan aplikasi ini bisa lebih maksimal dan membawa manfaat bagi notaris se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian video yang tentang CMON yang bisa kami bagikan, yang sudah kami launching kemarin di Rakor Majelis Pengawas di Alana jam 9 kemarin. Mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita akan segera belajar tentang panduan layanan pemeriksaan protokol notaris. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memegang buku yang kami bagikan tentang manual book CMON pemeriksaan protokol notaris. Sudah ya Bapak Ibu? Ngangguk. Mungkin kita buka dulu dari, kalau Bapak Ibu buka CMON, mungkin nanti di fitur Bapak Ibu sekalian yaitu notaris, bisa dimulai dipraktekkan juga. Sebentar, layarnya sedang kami bagi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar, begitu kita buka CMON, maka Bapak Ibu bisa login. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki username dan password. Kemudian karena Bapak Ibu dari unsur notaris, maka Bapak Ibu bisa membuka klik notaris. Kemudian username dimasukkan, password dimasukkan, dan login. Lanjut, Bapak Ibu akan melihat database Bapak Ibu sekalian. Di database ini kami berharap Bapak Ibu mengisi secara lengkap, karena nanti ada beberapa data yang ditarik langsung dari database. Jadi, pemeriksaan protokol, Bapak Ibu tidak bisa mengisikan lagi di pemeriksaan protokol kalau Bapak Ibu tidak mengisi lengkap database Bapak Ibu. Jadi database ini, semua yang ada di pertanyaan database ini tolong Bapak Ibu isi secara lengkap. Dan tolong juga fotonya juga dimasukkan, karena masih banyak kami melihat foto-fotonya belum ada. Dan kami berharap juga foto itu adalah foto terbaru. Jadi kalau foto yang Bapak Ibu pasang zaman dulu, misalnya ini belum berjilbab, sekarang sudah berjilbab, tolong dipasang yang terbaru. Kemudian setelah diisi semuanya di database, maka database ini akan ditarik datanya di dalam pemeriksaan protokol. Sekarang kita buka di pemeriksaan protokol. Data yang dilihat akan seperti ini. Mohon maaf, ini mungkin Bapak Abdul Muin yang kami ambil. Kasih saja. Kemudian alamat kantor. Alamat kantor ini tadi ambil dari database, jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisikannya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengisi di database, alamat kantor, alamat rumah, itu nanti akan terkunci, nggak bisa diisi di sini.
Kemudian telepon kantor juga itu ambil dari database. Kemudian catatan yang di bawah ini nanti diisi oleh majelis pengawas pada saat pemeriksaan. Kemudian alamat rumah juga begitu, ini sudah diambil di database, jadi Bapak Ibu tidak mengisinya lagi. Kemudian di catatan itu nanti diisi oleh majelis pengawas. Jadi nanti ini kosong kolomnya. Kemudian surat pengangkatan notaris sebagai notaris. Ada tanggal pengangkatan, nomor pengangkatan, tanggal mulai jabatan, nomor berita acara pengambilan sumpah jabatan, ini semua ditarik dari database. Jadi tidak perlu diisikan. Kalau Bapak Ibu belum mengisi di depan, berarti tolong diisikan di database. Lanjut. Cuti notaris. Ini juga harus ada di database. Nomor sertifikatnya itu tidak bisa diisi kalau tidak diisikan di database. Kemudian surat keterangan cuti ini bisa diisikan karena mungkin Bapak Ibu ada yang belum memiliki surat keterangan cuti. Kemudian di situ ada catatan juga. Semua yang ada catatannya itu nanti ada nilainya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat scoring dari Bapak Ibu pada saat majelis pengawas nanti melakukan penilaian. Kemudian lanjut protokol notaris. Bapak Ibu bisa melihat di situ apa yang disebut dengan buku daftar akta atau reportorium. Nanti mohon Bapak Ibu karena memang sudah belajar notariat sebelumnya, jadi ini mengingatkan kembali, refresh kembali bahwa buku daftar akta atau reportorium itu seperti ini, seperti yang ada di peraturan perundang-undangan. Jadi ada tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang tertutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Kemudian juga ada, ini hanya merefresh saja Bapak Ibu, jadi isi di sini Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu harus menyatakan diri. Jadi ini sistem pemeriksaan protokol kali ini adalah pembuktian diri, pembuktian terbalik. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya atau belum? Kemudian jika Bapak Ibu menyatakan diri bahwa Bapak Ibu sudah sesuai dengan apa yang ada dicantumkan, maka klik sesuai peraturan. Namun jika tidak, maka klik tidak sesuai peraturan. Kemudian nanti ada catatan, ini nanti akan diisi oleh majelis pengawas, yaitu pada saat pemeriksaan, terutama pemeriksaan uji petik. Jadi nanti ada pemeriksaan uji petik tentang protokol notaris secara virtual, yang di sini nilainya besar sekali, 20. Kemudian selanjutnya buku akta reportorium, lanjut buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan. Bapak Ibu pasti sudah punya semua dan tolong dibaca kembali, ini cuma refresh juga bahwa buku daftar surat di bawah tangan yang sudah disahkan itu seperti ini. Sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian jika Bapak Ibu menyatakan diri bahwa punya Bapak Ibu adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka klik sesuai peraturan. Ini adalah pembuktian terbalik. Jadi pengakuan dari Bapak Ibu kemudian diperiksa seperti itu. Kemudian lanjut buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan. Ini pun refresh lagi, kami buatkan catatannya. Nanti Bapak Ibu melihat sendiri kepunyaan Bapak Ibu seperti apa. Dan jika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, maka klik sesuai dengan peraturan. Catatan yang diisi oleh majelis itu tidak bisa Bapak Ibu isi. Ini nanti prosesnya di majelis pengawas. Kemudian lanjut, itu ada buku daftar surat protes. Bapak Ibu pasti memilikinya.
Walaupun mungkin tidak ada isinya, tetapi pasti ada, semua harus memiliki buku ini. Kemudian apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kami catatkan di sini? Jika Bapak Ibu mengakui bahwa ini sudah sesuai, maka diklik sesuai peraturan. Lanjut, buku daftar wasiat. Ini pun kami juga menuliskan supaya Bapak Ibu refresh lagi tentang buku daftar wasiat. Jika memang Bapak Ibu mengakui buku daftar wasiat yang dimiliki Bapak Ibu itu sesuai peraturan perundang-undangan ini, maka diklik sesuai peraturan. Lanjut, buku nama penghadap atau kleper akta. Ini pun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ini adalah yang kami dapatkan dan yang ditulis oleh Majelis Pengawas Wilayah tentang buku nama penghadap atau kleper akta. Jadi daftar isian ini sebenarnya kami meminta langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah. Jadi mungkin karena kami pun tidak begitu paham tentang peraturan perundang-undangan kenotariatan, jadi kami meminta langsung kepada Majelis Pengawas Wilayah. Jika Bapak Ibu menyatakan bahwa buku nama penghadap atau kleper akta ini sesuai, maka diklik sesuai peraturan. Lanjut, buku daftar lain yang harus disimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini pun harus Bapak Ibu isi. Apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak? Diklik. Dari kesemua buku atau protokol notaris ini akan diuji petik. Jadi kalau Bapak Ibu menyatakan sesuai, maka nanti Majelis Pengawas akan membuktikannya. Apakah sesuai atau tidak yang Bapak Ibu nyatakan ini. Kemudian nanti diberi catatan oleh Majelis Pengawas dan diberi nilai. Jadi ini nanti ada nilainya. Tadi sudah disampaikan di dalam video kami, diskor. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu tidak memiliki nilai yang angka, mulai dengan aplikasi ini maka akan ada angkanya. Nanti angkanya akan kita lihat bersama, sudah kami taruh juga di buku manual book. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini angka-angka yang nanti akan Bapak Ibu terima. Lanjut ke bawah. Ini adalah keadaan atau tempat penyimpanan arsip. Di sini disebutkan beberapa kriteria. Dan Bapak Ibu bisa membacanya dari A sampai Z. Sampai J, maaf. Sampai J. Dan setelah Bapak Ibu baca, maka apakah sudah sesuai keadaan tempat penyimpanan protokol notaris yang Bapak Ibu punyai saat ini? Jika belum, mungkin harus diperbaiki dalam jangka waktu 1 minggu sebelum Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan. Karena ini nanti pun akan dicek oleh Majelis Pengawas secara virtual. Jadi Bapak Ibu nantinya akan dicek secara Zoom oleh Majelis Pengawas keadaan tempat penyimpanan arsip Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai protokolnya kena rayap. Di situ ada tulisannya sirkulasi udara yang bebas dan segar. Ruang penyimpanan arsip media mengetik harus terlindungi dari medan magnet dan sebagainya. Ini nanti ada catatan juga yang diisi oleh Majelis Pengawas tentang keadaan tempat penyimpanan protokol notaris. Di sini pun ada nilainya. Kemudian lanjut ke bawah. Penjilitan. Penjilitan ini pun Bapak Ibu bisa refresh lagi tentang penjilitan. Jadi notaris wajib melakukan penjilitan akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1. Jadi nanti jika terjadi temuan bahwa Bapak Ibu belum menjilitkan akta Bapak Ibu, maka konsekuensinya akan diisi oleh Majelis Pengawas tidak sesuai peraturan. Walaupun Bapak Ibu mengakuinya sesuai peraturan, tetapi jika ditemui tidak, maka nanti akan diberikan nilai oleh Majelis Pengawas.
Lanjut. Laporan. Ini ada laporan bulanan. Selama ini laporan bulanan Bapak Ibu kami minta lewat aplikasi Siemon. Jadi nanti sekretaris majelis pengawas akan membuka laporan bulanan Bapak Ibu yang ada di aplikasi. Jadi selama ini kami meminta supaya dimasukkan ke dalam aplikasi. Jika terjadi bahwa Bapak Ibu belum mengisi laporan bulanan dalam bulan yang berjalan, maka data di majelis pengawas itu akan kosong. Dan ini nanti kalau Bapak Ibu menyatakan ada, maka Bapak Ibu akan diperiksa di dalam laporannya Siemon. Jadi ini sebenarnya untuk melihat keaktifan Bapak Ibu mengisi laporan bulanan. Jika tidak, maka Bapak Ibu wajib jujur menyatakan bahwa ada laporan bulanan yang belum Bapak Ibu isi di Siemon ini. Kemudian ini ada uji petik. Uji petik ini nanti Bapak Ibu klik sesuai peraturan saja. Jadi yang tadi di atas itu nanti Bapak Ibu menyatakan sesuai peraturan atau tidak sesuai peraturan. Di uji petik ini Bapak Ibu isi sesuai peraturan. Nanti biar majelis pengawas yang melakukannya uji petik. Kemudian penyerahan atau pemegang protokol, Bapak Ibu pernah menerima atau tidak penyerahan protokol. Jika pernah maka diklik ada. Jika tidak maka diklik tidak. Ini pun ada nilainya. Jika Bapak Ibu pernah mendapatkan pemeriksaan pemegang penyerahan protokol, maka Bapak Ibu akan mendapat nilai tersendiri. Kemudian sarana kantor. Sarana kantor ini juga ada definisinya. Ruang kerja notaris bagaimana? Ini di sini juga ada catatannya. Jika sesuai dengan ini, maka klik sesuai peraturan. Kemudian ruang tamu notaris juga, ini juga apakah sama dengan ini? Jika sama, maka klik sesuai peraturan. Papan nama notaris di bawah. Papan nama notaris ini juga ada ketentuannya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah mengetahui bahwa papan nama notaris ada ketentuannya seperti ini. Jadi jika Bapak Ibu sudah membaca ini, kemudian menyatakan diri bahwa Bapak Ibu punya papan nama notaris yang sama dengan ini, maka klik sesuai peraturan. Tetapi jika ada yang tidak sesuai, maka klik tidak sesuai peraturan. Di sini memang sangat dibutuhkan kejujuran Bapak Ibu sebagai notaris dalam mengakui diri Bapak Ibu sendiri apakah sudah sesuai peraturan perundang-undangan atau belum. Karena nanti akan ada pembuktian secara terbalik. Kemudian lanjut ke bawah. Ini adalah fasilitas kantor Bapak Ibu. Di sini mungkin nanti diisi jumlahnya. Misalnya jumlahnya komputer 2, laptop 2, mesin ketik, ini harus ditulis. Jika tidak ada, maka ketik 0. Karena di sini harus diisi semua. Jika tidak ada, Bapak Ibu tidak memilikinya di kantor, maka diklik 0. Ketik saja 0. Kemudian lanjut, ruang karyawan notaris. Ruang karyawan notaris, apakah sesuai dengan ini? Ruangan dengan penerangan yang baik, dilengkapi peralatan kantor, meja kursi, peralatan menulis, komputer, mesin ketik, printer, dan lemari penyimpanan. Jika sesuai, maka ketik sesuai peraturan. Selanjutnya, ini keadaan kantor, kemudian karyawan. Karyawan ini pun Bapak Ibu harus ketikkan berapa orangnya. Misalnya sarjana hukum berapa, diploma berapa, SLTA berapa. Jika tidak ada, maka diketik 0. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memilikinya, ketik 0, karena ini harus diisi semua. Jika tidak diisi, maka nanti sistem tidak akan menerimanya. Kemudian waktu kerja notaris, ini Bapak Ibu harus klik dan ketik. Jadi misalnya Senin sampai Jumat, jam berapa sampai jam berapa,
Itu nanti ada jam seperti itu, kemudian sampai jam berapanya. Kemudian hari Sabtu, Bapak Ibu buka jam berapa sampai dengan jam berapa. Karena masing-masing ini nanti ada nilainya. Kemudian pekerjaan lain di luar jabatan notaris. Ini ada atau tidak ada. Kalau pekerjaan lain ini kelihatannya nggak ada nilainya ya. Ini tidak ada nilainya. Kalau ini nanti tidak ada nilainya, tapi Bapak Ibu harus jujur menyatakan bahwa apakah Bapak Ibu punya pekerjaan lain di luar jabatan notaris. Jika ada, maka sebutkan. Jika tidak ada, maka kolom sebutkan itu tidak akan muncul. Ya, seperti itu. Kemudian sanksi atau reward. Bapak Ibu pernah terkena sanksi atau tidak? Jika pernah, maka diklik ada, sebutkan. Tetapi jika tidak, maka kolom sebutkannya akan hilang. Jika Bapak Ibu tidak pernah terkena sanksi, maka nilainya adalah 8. Tetapi jika pernah terkena sanksi, nilai 8-nya akan hilang. 2 ya? 2 ke 8? 8 kan? Ya. Kemudian reward, kalau reward ini tidak diberikan nilai karena memang kemarin sempat diskusi jika reward itu nanti reward di luar dari kegiatan penotariatan pun dicantumkan, maka akan sedikit membingungkan majelis pengawas dalam memberi nilai. Kemudian nanti upload video. Mungkin Bapak Ibu waktu menerima, kalau video ini tidak dinilai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyewa fotografer atau kameramen profesional. Cukup nanti karyawan dari Bapak Ibu bisa memvideo lewat handphone. Skripnya sudah kami masukkan ke dalam manual book. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat misalnya di skrip video. Coba di skrip videonya, nggak bisa ya. Halaman, ini lampiran. Lampiran halaman 33, itu ada skrip video. Video yang pertama, ini mengenai perkenalan Bapak Ibu. Jadi tadi kami menyatakan bahwa si Emon ini aplikasinya adalah pembuktian terbalik. Disinilah Bapak Ibu akan menunjukkan apa-apa yang Bapak Ibu akuin di atas. Jadi misalnya di dalam video pertama itu maksimal 2 menit. Jadi nanti Bapak Ibu melihat di dalam tutorial, Bapak Ibu nggak perlu mengarang isi apa yang harus saya bacakan. Jadi nanti Bapak Ibu cuma membaca saja. Pada hari ini nanti kan ada jadwal, Bapak Ibu punya jadwal misalnya hari Senin. Pada hari ini Senin tanggal 14 September tahun 2020. Saya notaris siapa, alamat kantor di mana, menyatakan siap untuk diperiksa dan memberikan data dalam pemeriksaan protokol notaris berdasarkan pasal 70 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan perundang-undangan Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kemudian ditunjukkan, di situ ada keterangannya, tunjukkan ke wajah Bapak Ibu. Jadi misalnya handphonenya di-shoot ke tempat Bapak Ibu. Kemudian di situ dinyatakan, saya diangkat berdasarkan SK Kemenkumham atau Menteri Hukum nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Bapak Ibu menunjukkan saja SK-nya di dalam kamera, di-shoot gitu. Seperti itu. Jadi nanti di sini ada keterangannya kamera shoot ke notaris dan SK pengangkatan. Jadi SK pengangkatannya ditunjukkan seperti ini. Begitu. Kemudian berita acara pengambilan sumpah jabatan. Ini pun ditunjukkan. Jadi nanti kamera Bapak Ibu men-shoot SK-nya dan berita acaranya. Jadi nanti di video itu kalau bisa terlihat SK-nya benar,
dan juga berita acaranya. Kemudian jam kerja kantor notaris saya itu tidak perlu, shootnya ke notaris saja, tidak perlu penunjukan apapun. Kemudian saya menerima protokol notaris yang lebih dari 25 tahun dari notaris siapa, kemudian tahun berapa penyerahannya, kalau ada SK penyerahannya, memang harus ada SK penyerahannya, maka di-shoot SK penyerahannya. Jadi ini untuk pembuktian terbalik. Kemudian selama ini saya pernah atau tidak pernah melaksanakan cuti, kemudian di-shoot ke notarisnya dengan sertifikat cuti. Kalau ada SK cutinya, maka SK cutinya juga harus di-shoot. Kemudian pernah menerima penghargaan atau sanksi, kemudian pekerjaan lain di luar notaris. Ini adalah video pertama, itu tidak lebih dari 2 menit. Kami sudah pernah mencobanya, jadi nanti tidak usah memakai kameramen profesional karena itu sudah cukup untuk pembuktian di majelis pengawas. Kemudian video kedua, ini tentang keadaan kantor Bapak Ibu. Kantor ini nanti yang Bapak Ibu perlukan adalah men-shoot beberapa hal, misalnya pelang papan nama, kemudian perangkat komputer atau laptop, kemudian mesin ketik, kemudian meja, lemari, filing kabinet, telepon, mesin fax, dan kursi tamu. Kami merasa tidak perlu semuanya di-shoot, maksudnya jumlahnya, misalnya Bapak Ibu punya kantor yang luas, kemudian di situ ada mesin ketik 5 yang dibagi di meja karyawan Bapak Ibu, itu tidak perlu di-shoot semua, nanti ada video call yang akan membuktikannya. Jadi nanti kami Zoom atau video call kepada Bapak Ibu untuk menanyakan, kalau pembuktiannya Bapak Ibu bilang 5, maka mungkin majelis akan menanyakan, 5 itu yang mana saja itu pada saat video call. Jadi nanti di video cukup ditunjukkan 1 saja itu sudah tidak masalah. Jadi nanti memang membuktikan bahwa Bapak Ibu memilikinya. Kemudian ruang tamu notaris itu nanti di-shoot di ruang tamu notaris. Kemudian ruang karyawan juga di situ. Kemudian ruang kerja notaris. Bapak Ibu tadi menyatakan bahwa ruang notaris ada lambang negara, foto presiden, wakil presiden, tolong di-shoot. Kemudian jumlah karyawan, nah di sini nih kalau bisa, bukan kalau bisa tapi memang harus di-shoot ke karyawan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu menyatakan 5 orang karyawan, maka 5-5-nya harus di-shoot. Atau 1 orang karyawan, maka 1 orang itu harus di-shoot. Kemudian pendidikannya itu nanti di-shoot ke stafnya. Kemudian ini fasilitasnya tadi sudah. Ini adalah video kedua. Jadi nanti kami sudah menghitungnya maksimal 3 menit. Tidak usah terlalu lama, walaupun kantor notaris Bapak Ibu luas. Tapi kami berharap ini tidak terlalu lama. Kemudian video yang ketiga, ini tentang protokoler Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu harus membukanya satu persatu. Jadi nanti shoot-nya ke buku Bapak Ibu. Jadi tidak perlu shoot ke notarisnya, tapi shoot langsung ke protokol Bapak Ibu. Yang pertama, kondisi penyimpanan akta. Jadi nanti kondisi penyimpanan akta seperti apa, kemudian buku daftar aktanya seperti apa, ditunjukkan keberadaannya, keadaan penjilitannya, halaman awal pengesahan MPD, sampel nomor urut dan nomor bulanan, kemudian penutupan buku yang disertai uraian dan dicap oleh notaris. Ini harus ada semua. Kalau Bapak Ibu menyatakan di depan tadi bahwa akta atau repertorium Bapak Ibu sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi ini hanya untuk pembuktian terbalik bahwa yang Bapak Ibu akuin tadi itu adalah benar. Jadi ini hanya video pembuktian. Tetapi tetap nanti ujungnya adalah uji petik. Jadi nanti majelis pengawas akan melakukan uji petik terhadap pengakuan Bapak Ibu yang sudah cantumkan di sini. Kita lanjutkan lagi ke aplikasi.
Bapak Ibu masukkan saja link video. Jadi nanti ada Google Drive. Di Google Drive, linknya saja yang dimasukkan di situ. Jadi link video Google Drive-nya nanti seperti ini. Dan ini harus diisi. Jika Bapak Ibu tidak mengisinya, maka tidak akan tersimpan. Setelah semua sudah Bapak Ibu upload 3 video, maka selesai untuk mengisi berita acara yang Bapak Ibu akan diperiksa. Jadi ada pernyataan, informasi dan data yang disampaikan adalah yang sebenarnya dan saya bertanggung jawab penuh terhadap isinya. Dan ini harus diklik setuju. Setelah itu simpan. Akan muncul seperti ini. Bapak Abdul Muin Jalaluddin SHMH MKN, Anda sudah mengirimkan pemeriksaan protokol pada tahun 2020. Status pemeriksaan warna biru. Terkirim dan menunggu pemeriksaan dari tim pemeriksa MPD. Kemudian Bapak Ibu memiliki jadwal. Kapankah Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan? Ini sebenarnya prosesnya kalau di aplikasi harus dimulai dari majelis dulu. Majelis melakukan pembuatan SK dan jadwal. Kemudian di status hasil pemeriksaan Bapak Ibu, klik di situ, maka Bapak Ibu dinyatakan sudah mengirimnya. Jadi nanti itu ada status tahun 2020, tanggal pengiriman tanggal berapa, jamnya ada, dan status terkirim. Di jadwal pemeriksaan si daring, ini sebenarnya sudah diisikan oleh majelis pengawas. Jadi nanti majelis pengawas punya jadwal, Bapak Ibu akan diperiksa oleh tim pengawas itu hari apa dan jam berapa. Tolong sebelum jam Bapak Ibu diperiksa, Bapak Ibu sudah harus join. Nanti akan dibagikan alamat Zoom Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap 15 menit atau 10 menit sebelum pemeriksaan, Bapak Ibu sudah siap. Jadi menunggu di-approve dari kantor wilayah oleh sekretaris majelis pengawas. Di jam Bapak Ibu akan diperiksa. Jadi nanti begitu Bapak Ibu sudah mengirimkan ini, kemudian Bapak Ibu punya jadwal pemeriksaan daring, maka Bapak Ibu bisa cek di hasil pemeriksaan Bapak Ibu. Lanjut, kita uji coba dari majelis pengawas, karena Bapak Ibu juga harus melihat proses dari pemeriksaan oleh majelis. Kita masuk ke majelis pengawas. Majelis pengawas akan mengisi seperti ini. Mereka masuk login lewat majelis, kemudian majelisnya mengisi daftarnya, loginnya, masuk. Kemudian majelis harus mengisikan pertama dulu adalah pembuatan SK tim pemeriksa, misalnya tim pemeriksanya, klik. Di sini sudah ada nama majelis pengawas di Kulon Progo, sudah lengkap plus tanda tangan scan-nya. Maka tim pemeriksa sekretarisnya akan membuat tim dulu. Dari tim, nanti ada nama pemeriksanya, ada 3 orang, terdiri dari 3 unsur. Dia tim pemeriksa nomor berapa, kemudian jabatan di dalam tim itu sebagai apa, kemudian ini adalah scan tanda tangannya sudah ada. Ini sudah diisi oleh sekretaris majelis pengawas. Jadi ini Bapak Ibu hanya perlu mengetahuinya supaya nanti bisa mengetahui bahwa proses selanjutnya tadi setelah Bapak Ibu mengisi itu seperti apa. Setelah selesai, maka akan dibuatkan jadwal. Jadi nanti pemeriksaan di tahun 2020
buat surat keputusan dulu, nama ketua MPD-nya, kemudian ini kami hanya uji coba saja, jadi mungkin ini bukan yang sebenarnya, jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini bukan yang sebenarnya, ini hanya uji coba. Kemudian tanggal mulai pemeriksaan, jadi nanti Bapak Ibu akan diperiksa di tanggal berapa, sudah ditetapkan oleh majelis yang nanti akan di-share ke pengurus daerah masing-masing. Kemudian tanggal pemeriksaannya berapa, dan tanggal berakhir pemeriksaan. Kemudian disimpan, lanjut Bapak Ibu akan melihat, bisa, kalau ini downloadnya di majelis, ya kan? Next. Nah, ini timnya. Jadi nanti sekretaris akan memilih tim berapa, tadi sudah disebutkan ada tim 2. Tim 2 atau tim 1 tadi? Nah, tim 2 namanya seperti ini, kemudian dia tanggal pemeriksaannya tanggal berapa, dan jamnya. Jadi nanti ada penentuan jam. Kalau selama ini cuma tahu tanggal, kalau dengan aplikasi kita tentukan jadwal tanggal jamnya. Jadi tanggal dan jam. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum jam itu tolong 15 menit sudah mulai masuk ke Zoom yang sudah kami siapkan. Kemudian diketik notarisnya, tadi Pak Abdul Muin. Simpan. Data sudah tersimpan, maka Bapak Ibu bisa melihat di jadwal yang tadi sudah Bapak Ibu kirimkan. Yang sudah Bapak Ibu kirimkan bahwa jadwal pemeriksaan Bapak Ibu seperti ini. Jadi nanti jadwal pemeriksaan berkala protokol notaris terhadap Bapak Abdul Muin tadi adalah tim 2. Timnya terdiri dari A, B, C, 1, 2, 3. Tanggalnya hari Rabu tanggal 14 September 2020. Jamnya 10.09. Dan juga notarisnya adalah Pak Abdul Muin. Nanti jadwal ini bisa Bapak Ibu lihat di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya. Kemudian pada saat jam yang tadi sudah dinyatakan itu, majelis akan menerima Zoom Bapak Ibu sekalian untuk kemudian diuji petik. Nah, nanti status di majelis seperti ini. Bahwa Bapak Abdul Muin aktanya belum ada nilai tahun 2020 dan belum diperiksa. Sekarang kita akan uji coba melakukan pemeriksaan. Jadi nanti aplikasi ini akan dibuka oleh sekretaris majelis pengawas. Jadi Kanwil pun tidak bisa membukanya. Ini hanya uji coba, jadi Bapak Ibu kalau lihat di atas, itu kami tidak melakukannya secara live. Jadi ini alamatnya adalah alamat Prakom. Jadi ini hanya untuk uji coba, bukan alamat live yang nanti Bapak Ibu isi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang kerahasiaannya. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan lagi tentang pemeriksaannya, maka kita uji coba pemeriksaan. Tadi Bapak Ibu sudah mengisi alamat rumah, alamat kantor. Ini akan terlihat di majelis pengawas seperti ini. Alamat kantornya, telepon kantornya, dan majelis pengawas akan mengisinya, catatan. Catatannya misalnya sudah sesuai. Sesuai. Maka di sebelah kanan itu ada nilainya, ada kolom nilai. Bapak Ibu mungkin bisa melihat nilai itu di buku manual book kami, halaman 22. Kok 22? Halaman berapa ya? Sebentar Bapak Ibu. Halaman 12. Maaf, saya salah. Halaman 12 itu alamat kantor maksimal di skor 4.
kalau benar Bapak Ibu memang berkantor di situ dan Bapak Ibu memang istilahnya bukan kantor jalan-jalan, maka majelis akan menulisnya catatan sesuai, kemudian nilainya 4. Kalau majelis kurang yakin pada saat pemeriksaan, maka skornya akan berubah warna. Misalnya kalau dikasih nilai 2, maka warnanya hijau, merah. Kalau warnanya maksimum 3 atau 4, maka warnanya akan hijau. Jadi ini nanti akan terbuka buat Bapak Ibu sendiri. Jadi pada saat Bapak Ibu nanti melihat hasil pemeriksaan protokol Bapak Ibu bisa lihat skornya juga. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di halaman 12 buku manual Bu kami, sudah kami share juga ke masing-masing notaris. Nanti Bapak Ibu bisa memprediksi nilai Bapak Ibu sendiri. Jadi ini adalah sistem keterbukaan informasi publik yang sedang dikembangkan pemerintah. Jadi tidak cukup dengan tulisan kurang, baik, dan cukup, tapi sudah ada scoring. Alamat rumah juga begitu, misalnya catatannya apa, apakah alamat rumah Bapak Ibu yang nyatakan itu memang benar, nanti majelis akan mengeceknya, tapi ini tidak ada nilainya kalau alamat rumah. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah khawatir, ini tidak ada nilainya, tapi ada catatannya. Bapak Ibu nanti kalau mau bertanya, kami akan berikan waktu. Dan jika Bapak Ibu memang kesulitan pada saat pengisian, kami beri waktu untuk bertanya ke Kanwil. Nanti masing-masing sekretaris majelis pengawas akan memberikan informasi terkait CMON Bapak Ibu. Karena kami pun kantor wilayah tidak bisa membukanya kecuali sekretaris majelis pengawas dan majelis pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir apapun, nanti langsung sampaikan ke majelisnya. Kemudian surat pengangkatan sebagai notaris, ini tadi sudah ada database-nya. Kemudian catatannya nanti akan ditulis. Maaf Bapak Ibu, tadi ada sedikit iklan. Jadi berita acara pengambilan sumpah yang tadi Bapak Ibu sudah tuliskan di database, kemudian Bapak Ibu videokan, maka akan ada catatan dari majelis. Apakah sesuai atau tidak sesuai. Jika Zoom-nya tadi terlihat, videonya terlihat, maka kemungkinan besar ini tidak ditanyakan oleh majelis lagi. Tetapi jika tidak terlihat tadi nomor SK-nya, kemudian tanggalnya, dan pada saat video mungkin ini ditanyakan di Zoom atau video call kami. Jadi nanti ini juga ada nilainya. Nilainya di situ 4 maksimal. Jadi nanti ini skornya 4 maksimal. Kalau ada salah satu ibu bapak tidak menunjukkannya, mungkin nilainya akan berkurang. Jadi skornya antara 0 sampai 4. Jika dinilai 1 atau 2, ini adalah kebijakan dari majelis pengawas. Mungkin nanti bisa ditanyakan kenapa skornya segitu padahal menunjukkan. Ini mungkin nanti bisa ditanyakan ke majelis. Kemudian cuti notaris. Cuti notaris ini skornya 3. Jadi nanti ada catatan dari majelis, kemudian skornya adalah 3. Itu adalah maksimal skor. Kemudian protokol notaris, tadi kan Bapak Ibu menyatakan bahwa protokol Bapak Ibu sesuai atau tidak sesuai. Pada saat video itu akan dilihat oleh majelis, mungkin belum jelas, makanya ada uji petik. Jika belum jelas lagi, maka Bapak Ibu akan didatangi oleh majelis, jadi tidak secara virtual. Ini nanti ada 3 tahapan proses. Jadi kalau cukup dengan video call atau Zoom, maka tidak perlu Bapak Ibu didatangi oleh majelis secara manual. Karena kita tahu sekarang adanya COVID ini memang sedikit menghindari terjadinya pertemuan secara langsung. Sehingga di protokol notaris ini nilainya cukup besar antara pengakuan dengan yang dilihat oleh majelis.
nilainya secara keseluruhan tentang protokol ini adalah 10. Jadi nanti pengakuan Bapak Ibu dilihat videonya, kemudian ini ada nilainya 10. Ini lanjut. Nanti ini ada catatan-catatan dari majelis. Jika tidak ada catatan, maka akan ditulis sesuai. Setelah selesai, maka akan dilanjutkan dengan penilaian keadaan tempat penyimpanan arsip. Bapak Ibu sudah mengakui bahwa tempat penyimpanan arsip Bapak Ibu seperti apa, akan dilihat di videonya. Kemudian jika majelis tidak meyakininya, maka pada saat pemeriksaan secara virtual, yaitu pada saat di video call atau Zoom, maka akan dicek ulang. Dan di sini akan diberikan skor. Keadaan tempat penyimpanan arsip cukup besar, skor tertingginya adalah 10. Jadi nanti Bapak Ibu akan dinilai maksimal 10. Kalau nilai Bapak Ibu 5, maka nilai Bapak Ibu warnanya merah. Ini dinilai berdasarkan keyakinan majelis. Jadi nanti majelis akan meyakini seperti apa keadaan tempat penyimpanan arsip Bapak Ibu. Kemudian penjilitan. Penjilitan juga begitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menyatakan sesuai tadi di awal, maka di sini tulisannya sesuai. Tapi akan diberi catatan oleh majelis. Apakah benar pengakuan Bapak Ibu tentang kesesuaian penjilitan. Nilai tertinggi juga ini, 10 maksimal. Sehingga pada saat penjilitan ini ada yang tidak beres dilihat oleh majelis, maka nilai akan berkurang. Dan kalau 10, 6 sampai 10 maka nilainya hijau, 0 sampai 5 nilainya adalah merah. Kalau di sekolah anak Bapak Ibu mungkin ada nilai merah dan nilai biru. Nah ini kalau ini hijau dan merah. Lanjut, ini adalah laporan bulanan. Kalau ini Bapak Ibu pengakuan ada, tetapi majelis bisa melihatnya secara aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu bilang ada, tapi di aplikasi ada yang bolong, maka nilainya akan berkurang. Laporan ini nilainya maksimal 10. Jadi Bapak Ibu bisa memprediksi nilai Bapak Ibu kalau ada yang belum dilaporkan. Ini bisa dilihat langsung oleh majelis pengawas karena laporannya sudah ada di aplikasi CMON. Kemudian ini yang tidak kalah penting karena nilainya ini adalah yang paling tinggi, adalah uji petik. Uji petik ini mungkin tidak langsung diisikan pada saat pemeriksaan virtual. Mungkin majelis mempunyai keyakinan kurang terhadap pemeriksaan virtual Bapak Ibu sehingga harus datang. Mungkin ada Bapak Ibu yang tidak mengisi CMON ini maka perlu didatangi. Nah ini akan didatangi. Jadi jika Bapak Ibu meyakini Bapak Ibu benar, maka tolong diisi. Kemudian uji petik ini secara virtual mungkin dari laporan bulanan Bapak Ibu, majelis ingin membuka protokol yang mana itu nanti kewenangannya ada di majelis. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan protokol tahun sebelumnya. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya atau menindaklanjutinya? Ini akan ditanyakan oleh majelis juga. Jadi nanti majelis akan menanyakan beberapa hal pada saat uji petik ini. Apakah hasil pemeriksaan kemarin sudah dikerjakan atau belum, sudah diperbaikin atau belum, ada di uji petik ini. Dan data dari hasil pemeriksaan tahun kemarin itu ada di sekretaris majelis. Jadi sekretaris majelis pada saat pemeriksaan ini akan membuka data mereka. Dan itu akan dibuktikan di uji petik ini. Apakah Bapak Ibu sudah mengerjakannya atau belum. Nah, nilainya cukup tinggi Bapak Ibu.
ini nilai ini bisa menjatuhkan nilai Bapak Ibu atau mengangkat nilai Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan terhadap kelengkapan berkas-berkas yang nanti akan diminta uji petik oleh majelis pengawas. Selanjutnya ada penyerahan atau pemegang protokol. Jika Bapak Ibu pernah menerima penyerahan protokol, maka nilai Bapak Ibu di sini ada 5. Tapi jika belum pernah, maka memang nilainya 0. Selanjutnya sarana kantor. Sarana kantor ini akan dilihat dari video yang Bapak Ibu pernah kirim. Kemudian pada saat video call atau uji petik, majelis akan melihat kembali apakah benar apa yang Bapak Ibu akuin di dalam berita acara. Sarana kantor ini nilainya tidak begitu tinggi, dia maksimal hanya 2. Kemudian karyawan, jadi kalau 2222 itu sebenarnya kalau dilihat lumayan banyak juga sih Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 8 nilainya. Kemudian karyawan ini pun nilainya 2. Jadi kalau Bapak Ibu mengakui sarjana hukum 2 orang, diploma 1 orang, SLTA 0 orang, maka tadi video sudah ditunjukkan orangnya. Semoga orangnya tidak sama dengan kantor notaris yang lain karena majelis akan melihatnya. Nanti dinilai 2. Kemudian jam kerja ini juga ada nilainya, yaitu 3. Kemudian pekerjaan lain di luar jabatan notaris ini ada 3 ya. Juga ada nilainya. Pekerjaan lain di luar jabatan notaris ini ada nilainya 3 maksimal. Kemudian sanksi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sanksi ini akan berkena dengan berimbas pada nilai Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada sanksinya, maka nilainya adalah 0. Tapi jika tidak ada sanksinya, maka nilainya adalah 8. Kalau Bapak Ibu punya sanksi, maka nilainya adalah 0 atau di bawah dari 4. Karena nilainya itu nanti akan ditentukan oleh majelis pengawas, misalnya hanya teguran atau hanya ya, misalnya ada teguran tertulis berapa nilainya, mungkin itu hanya majelis nanti yang akan menentukannya. Tapi jika Bapak Ibu belum pernah dapat sanksi atau sanksi, maka Bapak Ibu akan diberi nilai 8. Dan diberi catatan. Kalau reward tidak akan diberi nilai. Jadi secara keseluruhan ini akan diupload kepada Bapak Ibu tentang nilainya. Kemudian nanti nilai di atas 75 ke atas, nilai Bapak Ibu 75 sampai 100, maka nilai Bapak Ibu adalah baik. Nol sampai 50 itu kurang, 51 sampai dengan 74, maka itu cukup. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa prediksi. Kemudian ini adalah kesimpulan dari pemeriksaan. Ini akan terdata dan tersimpan di database kami, di database CEMON, yang kemudian
tahun depan Bapak Ibu juga bisa melihatnya, majelisnya misalnya ganti, tahun ini misalnya ganti, tahun depan ganti yang baru, itu sudah tersimpan. Jadi tidak perlu lagi sekretaris majelis itu membuka catatannya secara manual, tetapi sudah tersimpan di database ini. Jadi setiap tahun Bapak Ibu akan terlihat progres sebagai notarisnya seperti apa. Kalau baik semua, maka akan ada beberapa hal yang diberikan oleh majelis, nilai-nilai baik-baik ini. Kemudian kita lihat hasil pemeriksaannya. Nanti status pemeriksaan setelah diperiksa oleh majelis, maka sudah diperiksa oleh tim pemeriksa MPD. Mungkin nilainya Bapak Ibu tidak langsung keluar pada saat diperiksa itu, karena tim pemeriksa akan melakukan sidang dulu. Jadi begitu ada tulisan sudah diperiksa, misalnya Bapak Ibu sudah melakukan virtual, Bapak Ibu tidak langsung bisa melihat nilai Bapak Ibu, karena tim akan melakukan sidang dulu untuk menentukan nilai yang akan dicantumkan di dalam berita acara Bapak Ibu. Dan itu pun mungkin juga tidak langsung diberikan. Jadi itu ada beberapa proses yang nanti akan dilewatin oleh majelis. Jikapun tidak diberikan nilai pada saat itu, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, majelis sedang melakukan sidang. Yang kedua, mungkin majelis akan datang ke tempat Bapak Ibu. Jadi ini ada dua kemungkinan kalau nilai belum keluar, maka yang pertama sidang majelis itu belum selesai untuk pemeriksaan Bapak Ibu, atau yang kedua kemungkinan akan dibuatkan jadwal oleh sekretaris untuk mendatangi kantor Bapak Ibu sekalian yang karena majelis pengawas merasa kurang pada saat pemeriksaan secara virtual. Jadi memang nanti tetap diadakan pemeriksaan secara manual terhadap Bapak Ibu yang terpilih untuk diperiksa secara langsung oleh majelis pengawas. Dan jika Bapak Ibu sudah dilakukan pemeriksaan, maka akan ketik detail. Nah, seperti ini. Setelah Bapak Ibu selesai pemeriksaan, maka nilai juga sudah Bapak Ibu lihat, maka Bapak Ibu bisa mengupload tanda tangan Bapak Ibu secara digital. Lanjut. Setelah diklik secara digital, kemudian choose file, kemudian begitu ada filenya, maka data tersimpan, maka Bapak Ibu bisa mendownload berita acara Bapak Ibu. Seperti ini. Ini adalah hasil dari pemeriksaan majelis pengawas terhadap protokol Bapak Ibu pada tahun 2020. Seperti ini hasilnya sama persis dengan berita acara sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat sama persis, kemudian di bawah. Dan untuk menjaga keaslian dari tanda tangan scan ini, maka kami siapkan barcode. Barcode ini bisa ditembak untuk menyesuaikan apakah tanda tangan dan berita acara ini adalah asli. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah khawatir ada pemalsuan, ini barcode sudah kami siapkan.
Jadi ini untuk menyatakan bahwa dokumen yang Bapak Ibu download itu adalah asli. Lanjut. Mungkin itu saja Bapak Ibu tutorial dari kami tentang mengisi dari pemeriksaan protokol online lewat aplikasi CMON. Ini semua dibuat untuk menjaga supaya notaris ini bisa diperiksa secara keseluruhan dan kewajiban majelis itu bisa dilakukan walaupun di masa pandemi seperti ini. Kemudian kami juga melihat ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pemeriksaan selama ini hanya disebutkan cukup, kurang, baik. Nah, di dalam pemeriksaan kali ini, biar fair untuk Bapak Ibu juga, maka diberikan angka. Jadi Bapak Ibu bisa melihat secara pasti bahwa angka yang Bapak Ibu terima itu berapa. Kemudian yang ketiga, khususnya Sleman, biasanya setiap tahun diambilnya itu secara random. Karena memang kebutuhan kemampuan kantor wilayah memang hanya kemampuannya tidak maksimal. Jadi di tahun ini harusnya semuanya bisa melewati lewat aplikasi. Kemudian yang keempat, pada saat penjalanan nanti perpindahan majelis, maka hasil pemeriksaan ini bisa tersimpan secara digital. Jadi siapapun majelisnya, siapapun sekretarisnya, itu tidak perlu menyerahkan berkas lagi ke sekretaris atau majelis selanjutnya. Cukup melihat melalui aplikasi ini, supaya dari Jogja bisa keluar sebuah inovasi baru untuk kemajuan notaris di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, kami terima pertanyaan Bapak Ibu baik secara langsung di sini maupun datang atau menghubungi sekretaris majelis pengawas secara langsung. Nanti kami akan menjawab melalui WhatsApp atau telepon, karena memang kantor kami saat ini juga tidak menerima pelayanan secara langsung. Jadi mungkin nanti bisa dikirimkan ke sekretaris majelis pengawas. Mungkin saat ini kami membuka 3 penanya dulu untuk termin yang pertama. Mungkin bisa diketikkan di chat kalau mau bertanya mana supaya bisa dibukakan oleh host kami. Ibu Indah Yuliana, monggo silahkan. Ibu Indah Yuliana. Halo, ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, saya mau terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kalau misalnya untuk mengisi form-form tersebut di atas itu ada atau misalnya ada perintah dari Kanwil dulu untuk tanggal sekian, atau kita bisa menyicil data, misalnya kita alamat rumah itu kan belum ada, itu kita bisa nyicil-nyicil dulu nggak, misalnya jumlah komputer ada berapa, atau itu harus ditentukan kita harus ada tanggal sekian baru bisa di-upload.
Kemudian misalnya kalau bisa dicicil, misalnya kita nulis, misalnya ada kesalahan, itu apakah bisa diedit? Ya begitu. Terima kasih. Saya langsung jawab supaya nanti tidak ada pertanyaan double. Tanggal pengisian bisa dimulai dari hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya langsung lewat aplikasi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, jika Bapak Ibu terjadi kesulitan pada saat mengisi aplikasi, bisa langsung kepada sekretarisnya, sekretaris majelis. Jadi nanti mungkin mau edit atau apapun itu bisa dilakukan sampai dengan jadwal pemeriksaan Bapak Ibu bisa lihat. Jadi nanti sekretaris majelis atau majelis akan menentukan tim pemeriksa Bapak Ibu, kemudian waktunya itu nanti di-lock. Jadi kami akan mengunci pada saat tim pemeriksa akan mulai melakukan pemeriksaan. Kalau sesuai jadwal, tanggal 21 September sudah dilakukan pemeriksaan. Jadi ini sesuai jadwalnya 21 September 2020 sudah dilakukan pemeriksaan terhadap notaris di 5 kabupaten kota. Jadi nanti bergilir. Jadi ada yang di hari pertama, di jam berapa, itu udah ada jadwalnya. Dan jadwalnya ini pun akan kami kirimkan ke majelis, ke pengurus daerah untuk di-share kepada notaris-notaris di daerah masing-masing. Kemudian edit bisa atau tidak, pada saat Bapak Ibu mengisi sebelum dilakukan pemeriksaan, maka edit masih bisa dilakukan. Nanti masih bisa dilakukan mohon maaf Bapak Ibu kalau edit sudah tidak bisa karena aplikasi ini udah jadi. Jadi nanti tidak bisa lagi diedit karena sebenarnya yang diedit itu juga tidak ada. Dia kan cuma ngeklik. Begitu Bapak Ibu bilang sesuai dengan peraturan, maka diusahakan semaksimal mungkin data yang Bapak Ibu punyai itu adalah sesuai dengan yang Bapak Ibu akuin. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pengisian, tolong diperhatikan betul-betul kebenaran dari yang sudah Bapak Ibu tulis. Jadi klik sesuai atau tidak sesuai. Misalnya mesin ketik Bapak Ibu tulis 2, ternyata Bapak Ibu punya 3, maka yang diakui cuma 2. Seperti itu. Jadi nanti edit tidak bisa dilakukan pada saat sudah dikirim. Tapi sebelum dikirim, itu masih bisa. Kalau Bapak Ibu mau mengedit alamat atau nomor SK, itu bisa di database. Jadi nanti database-nya itu bisa berubah secara otomatis. Tapi yang di bawah-bawah dari sertifikat cuti, itu tidak bisa diulangi lagi prosesnya begitu dikirim. Itu yang bisa kami jawab. Kemudian tadi ada pertanyaan lagi. Saya bertanya lagi, Bu. Iya. Untuk misalnya kita itu pengisian kita tuh harus sampai selesai atau bisa disimpan di tahap misalnya kita belum selesai untuk pengisiannya itu harus dalam 1 kali waktu atau bisa disimpan dulu di tahap ini bisa disimpan? 1 kali waktu, Bu. Jadi Ibu memang harus siapkan dulu link video kalau memang mau ngisi. Jadi siapkan dulu link video Bapak Ibu, kemudian bukti-buktinya Bapak Ibu yakini udah benar, itu cuma mengisi beberapa menit, kemudian linknya sudah siap, maka langsung diupload ke dalam dokumen. Kemudian langsung simpan, memang tidak kami sediakan fitur untuk perbaikan. Jadi memang langsung saat itu begitu Bapak Ibu bilang simpan, langsung terkirim ke majelis pengawas. Jadi memang majelis pengawas juga tidak ada fitur untuk take down. Jadi untuk menurunkan status itu tidak ada lagi. Mungkin saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu untuk kemudian selanjutnya. Mungkin Bu, ini Bu Indah apa Bu?
Bu Indah, saya mau tanya lagi Bu, kalau misalnya berarti kita nggak bisa menyicil dulu berarti ya, harus tunggu jadwal kita tanggal berapa, karena kan ada kata-kata pada hari ini dilakukan pemeriksaan gitu-gitu ya Bu, berarti gimana Bu? Harus Pada hari ini pemeriksaannya mungkin itu memang video ini sekretaris juga sedang melakukan pembuatan SK tim, Bu. Jadi nanti ini langsung mau dibuatkan SK. Jadi Bapak Ibu bisa siapkan video 2 dan 3 dulu. Jadi jangan langsung video 1 karena Bapak Ibu kan harus membaca pada hari ininya jelas di situ kan. Jadi nanti Bapak Ibu tunggu dulu di video 1, tapi video 2 dan video 3 bisa langsung dikerjakan. Jadi pengecekannya seperti itu sampai dengan jadwal dari majelis ada. Jadi ini sedang dibuatkan jadwal oleh majelis pengawas, Bapak Ibu di tanggal berapa, nanti setelah keluar jadwal Bapak Ibu, baru nanti Bapak Ibu bisa bacakan untuk video 1. Ya, terima kasih Ibu, sudah jelas. Dan mungkin saya bacakan yang di di chat kami itu. Mohon bisa dibagi, ini dari Pak Aditya Warman, mohon bisa dibagi rekamannya. Oh, bukan ya. Oh, dari Bu Ika Santi, saya mencoba untuk mengisi dashboard tetapi tertulis data gagal tersimpan. Ini kami catat ya Bu, supaya nanti kami bisa perbaikin. Mungkin kalau ada yang kurang dari sebelum mengisinya, mungkin bisa langsung menghubungi sekretaris majelis, supaya nanti kami bisa catat sebelum Bapak Ibu mengisi selanjutnya. Jadi ini dari Bu Ika Santi, ini notaris mana? Bu Ika Santi notaris mana ya Bu ya? Saya tolong di chat juga untuk Notaris Kota Jogja. Oh iya, notaris kota. Oh. Sudah ada Mas Koko di sebelah saya. Jadi nanti akan mencatat. Terus kemudian kapan terakhir data sebelum kita isi diperiksa, mungkin nanti akan sebelum tanggal 21, karena 21 itu sudah harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau sesuai jadwal, itu tanggal 21 September sudah mulai dilakukan pemeriksaan. Sehingga sebelum tanggal itu kami mohon Bapak Ibu sudah mengisikannya dan nanti sekretaris akan men-share jadwal dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nomor WA yang bisa dihubungi apabila ada kesulitan, bolehkah kami meminta kami ketik di sini nomor sekretaris majelis pengawas yang ada. Nanti kami share di kolom bawah. Kemudian tadi sudah kapan terakhir, kemudian apakah saat sebelum masuk Sleman atau saat sudah di Sleman? Maksudnya pemeriksaan protokolnya ya Bapak Ibu ya? Yang Bu Susai Adiwiria. Mungkin untuk pemeriksaan protokolnya ya? Maksudnya gini, kan masuk ke Sleman itu pindahan dari kota lain ya. Halo Ibu. Bu? Iya Bu, ini kami dengar Bu. Ya. Kan pindahan dari kota lain masuk ke Sleman. Dan di kota lain kan itu sebagai menyerahkan protokol ya. Masuk ke Sleman kan, apakah itu dilaporkan gitu bagaimana? Ibu Susai Adiwinata, nanti kami akan segera sampaikan WA ke Ibu, minta nomor WA Ibu, supaya nanti sekretaris majelisnya akan me-WA Ibu apakah yang diperiksa itu yang sebelumnya saya rasa tidak ya. Tidak, yang sebelumnya tidak diperiksa Bu, yang sudah di Sleman saja nanti yang diperiksa. Karena dianggap notaris baru. Ya, terima kasih. Ya. Terus kemudian apakah laporan dari Pak Esnawan,
apakah laporan yang diupload hanya yang di tahun yang akan diperiksa saja atau tahun yang telah dilakukan pemeriksaan juga perlu dilaporkan ke CMON? Untuk laporan bulanan yang akan diperiksa ya tahun berjalan. Jadi yang tahun yang sebelum pemeriksaan 2000 diperiksa di tahun 2019 tidak akan diperiksa. Yang diperiksa yang dari pemeriksaan terakhir sampai besok dilaksanakan pemeriksaan. Ya. Apakah video ini? Dari Noni Anggraini, apakah pembuatan video ini harus dilakukan setelah jadwal pemeriksaan keluar atau boleh dilakukan sekarang? Bisa dilakukan sekarang, tapi hanya video 2 dan 3, karena video 1 kan menyatakan kapan waktu diperiksanya. Nanti kita keluarkan jadwal terlebih dahulu, baru dilakukan pemeriksaan. Baru dibuatkan videonya. Yang untuk video 1. Kalau untuk video 2 dan 3 bisa dilakukan sekarang. Lanjut dari Dinda Kurnia Wijaya. Untuk poin penilaian karyawan, apabila ada karyawan lulusan S1, namun bukan dari jurusan hukum, termasuk ke dalam opsi yang mana? Itu kewenangan dari majelis ya, nanti biar majelis yang menilai, Bu Dinda. Jadi mungkin yang sarjana hukumnya saja yang diisi, tapi kalau ada yang bukan dari sarjana hukum, nanti pada saat uji petik bisa diakuin dan nanti majelis pengawas yang akan menentukannya. Dari Andi Sahrani, setelah mengisi seluruh data dan keluar jadwal untuk pemeriksaan, notaris diminta untuk pemeriksaan lewat Zoom. Apakah yang harus disiapkan pada saat melakukan Zoom? Pemeriksaan yang harus disiapkan segala sesuatu yang telah diisi. Jadi semua yang telah diisi ke buku reportorium, SK, sertifikat cuti, semua itu disiapkan. Lanjut dari staf notaris, bisa di-share nomor kontak person sekretaris MPD? Nanti akan kami tulis di kolom di bawah masing-masing sekretaris MPD di masing-masing kabupaten kota. Lanjut pertanyaan selanjutnya, jika pendidikan staf atau karyawan S1 bukan sarjana hukum, pengisiannya di form bagaimana? Tadi sudah kami jelaskan. Sudah. Mungkin kalau S1-nya diisinya nggak perlu diisi. Jadi nanti pembuktiannya pada saat uji petik saja kalau memiliki staf atau karyawan sarjana tapi bukan sarjana hukum. Memang yang disiapkan di situ cuma sarjana hukum dan juga FD3 dan SLTA. Nanti pembuktiannya saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau terjadi kesalahan upload data, apakah bisa diedit atau lapor kemana? Kalau kita melakukan kesalahan saat upload data, harus lapor kemana seandainya tidak bisa diedit? Tidak bisa Bapak, nanti ini datanya itu sudah terkunci. Jadi memang harus sekali langsung bisa tersimpan dengan uploadannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang menyatakan diri belum siap, jangan disimpan. Jadi nanti kalau begitu simpan, itu datanya tidak bisa di take down lagi. Jadi langsung dikirim ke majelis pengawas, nanti tinggal majelis pengawaslah yang akan menentukan apakah memang data yang Bapak Ibu sampaikan itu ada kesalahan tulis atau kesalahan apa, nanti ada di catatannya. Tapi itu saat pemeriksaan, sudah di saat pemeriksaan.
Lanjut dari Pak Aris Wicaksono. Untuk pengisian pemeriksaan protokol, menunggu jadwal pemeriksaan dahulu ya? Ya, tadi sudah dijelaskan. Bu Noni, sebenarnya kami ada contoh video. Cuman kami takut karena ini contoh video itu kami share hanya pada saat kami melakukan uji coba dan juga pada saat kami menyatakan si Emon ini siap. Jadi kalau nanti kami share di sini, apakah etis pada saat itu memang di salah satu kantor notaris? Jadi ini kami juga mempertimbangkan hal itu, kenapa kami tidak share videonya. Karena, tapi kalau memang kesepakatan dari Bapak Ibu untuk kami men-share videonya, kami akan share. Namun ini bukan berarti melanggar kode etik notaris. Ini kami hanya uji coba saja kemarin. Jadi kami menyatakan kenapa kami mengatakan bahwa itu bisa diambil melalui video kamera HP, karena memang itu sudah kami lakukan di salah satu kantor notaris di dekat kantor kami, tetapi kalau kami share ke sini, apakah nanti itu etis buat Bapak Ibu? Karena interupsi Mbak Santi. Ya. Interupsi Mbak Santi. Untuk, halo Mbak Santi. Iya Bu. Untuk video yang kemarin sudah di-share di rakor internal MPD dan MPW, itu tolong untuk menjaga segala sesuatunya tidak di-share di forum Zoom saat ini. Siap Bu, makanya tadi kami sampaikan kami semua, kalau yang minta contoh langsung biar menghubungi sekretaris MPD masing-masing, ya. Tapi tidak di forum umum seperti ini. Siap Bu. Nanti, siap Bu. Jadi tadi kami juga sudah menyatakan itu karena kode etik dari notaris tidak boleh seperti itu, maka kami tidak share videonya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memang butuh bagaimana videonya, nanti kami bisa bertanya langsung sama sekretarisnya seperti apa videonya. Sebenarnya kami mau mencontohkannya juga sudah lewat notaris, jadi kami sudah shoot ke notaris yang bersangkutan dan bisa sekian menit. Mungkin itu untuk video. Oh, ada pertanyaan dari staf notaris. Everyone. Apabila berita acara pengambilan sumpah jabatan notaris dan sertifikat cuti tidak ada nomornya, apakah cukup? Itu pasti ada nomornya, Pak. Pasti ada nomornya. Jadi mungkin itu tidak mungkin ada, Pak, berita acara pengambilan sumpah dan sertifikat cuti tidak bernomor. Itu tidak mungkin terjadi. Interupsi Mbak Santi, sebagai informasi untuk notaris yang diangkat pada sebelum tahun 1995 itu berita acara selalu tidak ada nomornya karena kita dilantik di gubernuran, ya. Berita acara itu tidak ada nomornya, tetapi memang ada berita acaranya. Kemudian sertifikat cuti untuk notaris di angkatan tahun sebelum 95 ya, itu juga tidak ada nomornya. Itu masih coba nanti bisa tanya Pak Agus Hanafi di sana. Itu yang untuk notaris betul, nggak ada nomornya. Yang prakteknya sudah di atas 20 tahun, di atas 25 tahun gitu. Oh ya. Jadi nanti yang tidak ada nomornya tolong sampaikan ke sekretaris majelis karena nanti itu akan tertulis di database. Jadi nanti kan database itu ditarik ke berita acara. Jadi nanti sampaikan dulu ke sekretaris majelis bahwa ada yang tidak memiliki berita acara pengambilan sumpah karena itu hanya nanti di sekarang kan sudah diketahui, tidak usah disampaikan. Iya, maksudnya nanti berita acara sumpah itu ada, Mbak. Sudah disampaikan lagi. Sekarang kan sudah diketahui, tinggal sekarang bagaimana cara solusinya seperti apa kan gitu. Iya, Pak. Nanti begini, Pak. Namanya Bapak kan nanti ada. Nah, itu kan nama Bapak kan kami tidak bisa catat karena tulisannya Galaxy J7 Pro. Jadi kami tidak bisa catat namanya. Jadi nanti kami catatkan supaya database-nya itu bisa nggak usah ada
tulisan nomor, sehingga nanti waktu video tetap Bapak kan tunjukkan di videonya. Jadi nanti Bapak tetap tunjukkan berita acara yang tanpa nomor itu, kemudian sertifikat cuti yang tanpa nomor. Berarti mengisinya pada waktu pemeriksaan saja, jadi supaya paham, enak. Pemeriksaan. Mengisinya pada saat pemeriksaan, jadi kan sudah ada diskusi langsung di situ gitu loh. Oh ya. Karena ada nomornya ini. Monggo Bapak, nanti kami catat nama Bapak karena namanya di sini di video di Zoom ini cuman Galaxy J7 Pro. Jadi Bapak. Oh ya, saya Agus Hanafi. Oh ya, Pak Agus Hanafi. Ya. Kami catat, Pak. Sertifikat berita acara sumpah itu loh. Nah, siap Bapak. Kalau sertifikat cuti kan pasti ada, tapi berita acara sumpah itu nggak ada nomornya. Ya, nanti kami sampaikan ke majelis dan sekretaris majelis. Ya. Iya, supaya disiapkan. Nanti kalau besok sudah siap. Siap, Bapak. Ya. Ini nomor sekretaris majelis, jadi mohon dicatat masing-masing kabupaten. Jadi nanti kalau ada kesulitan, silahkan menghubungi sekretaris majelis yang ada tertera di layar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi sekretaris majelis untuk menanyakan, misalnya menanyakan jadwal atau menanyakan hal-hal yang perlu diisi di dalam CMON. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan tentang sertifikat cuti tidak ada nomor di tahun 2002 dan 2003. Mungkin Ibu Pandem bisa menjawabnya bagaimana Bu solusinya? Gimana Mbak pertanyaannya? Pertanyaannya, sertifikat cuti tidak ada nomornya di tahun 2002 sampai 2003. Sebelum ini, jadi saya umpamakan misalnya punya saya sendiri ya Mbak, ini sertifikat cuti itu kan tidak ada nomornya, hanya tulisan sertifikat cuti seperti itu. Dan saya misalnya sudah berapa kali cuti, yang ada nomornya itu adalah nomor penetapan cuti. Tapi kalau sertifikat cutinya sendiri tidak ada nomornya. Kemudian berita acara pengambilan sumpah notaris itu untuk angkatan Mas Agus Hanafi ke sini itu sama sekali tidak ada nomornya, tapi berita acaranya ada, ya. Berita acaranya ada. Jadi kan dulu kita dilantik di hadapan gubernur pada waktu itu. Gimana Mbak? Itu suara bukan dari kami. Maaf, ada yang bocor suaranya. Halo? Halo, mungkin begini Bu, kalau tidak ada nomornya, di database tolong diketikkan 000. Jadi nanti keluar di berita acara juga 000. Jadi nanti tetap ada angkanya di situ walaupun angkanya 0. Jadi mungkin nanti itu salah satu solusi kalau tidak ada nomor di sertifikat cuti maupun di berita acara pengangkatan. Nanti diketik saja di database Bapak Ibu sekalian di awal 000. Begitu. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Pandam untuk masukan. Saya semuanya tidak ada nomor sertifikat cuti dan tidak ada nomor berita acara, tetapi yang ada sertifikat cuti dan berita acaranya tetap ada, berarti kesepakatannya kita kasih angka 0 4 kali ya Mbak ya, 000 gitu nggih? Ya, siap Bu, begitu saja. Baik, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Kristi Ningrum. Di menu database atau dashboard notaris tidak ada kolom untuk mengisi sertifikat cuti. Apakah nanti baru bisa diisi pada menu pemeriksaan protokol? Di database sekarang sudah di-upgrade Pak. Jadi Bu Christine Ningrum. Jadi sebenarnya Bu Sarla, mungkin yang dulu memang tidak ada isi sertifikat cuti, tapi sekarang sudah di-upgrade jadi ada isi sertifikat cuti.
mungkin mohon dicek ulang untuk di dashboard database notaris. Jadi nanti kalau masih tidak ada, tolong sampaikan ke Mas Widi, karena Ibu notaris dari Kulon Progo. Jadi nanti disampaikan saja kalau belum ada. Tetapi karena ini sudah kami cek ulang, database sama dashboard sudah ada sertifikat cuti. Yang dulu memang belum ada, Bu. Mungkin itu saja. Baik Bu Sarla, kami bukakan di tempatnya Bu Sarla. Tapi nanti ini live Bu, nanti mungkin Ibu bisa langsung hubungin Bu Mas Widi. Ibu mungkin nanti langsung bisa menghubungi Mas Widi, karena ini live, kami takutnya data Ibu kebuka. Jadi kalau kami buka di live, ini kan nanti kami melanggar kode karena kami bukan pemeriksa ya, bukan dari majelis. Kami takutnya nanti kalau kami buka nanti terjadi pelanggaran kode etik juga. Jadi ini nanti biar Ibu dan Mas Widi langsung berhubungan sekarang. Berhubungan, Ibu ya. Iya Bu, begitu. Terus kemudian jika di tahun yang diperiksa tidak ada cuti, tidak ada SK cuti, maka itu kosong bisa Pak. Jadi nanti ditulis saja 0. Tidak ada SK cuti itu bisa. Jadi nanti kalau SK cuti memang tidak kami ambil dari database. Itu bisa dikerjakan langsung diketikkan di berita acara. Jadi nanti bisa. Yang wajib itu adalah sertifikat cuti yang diambil datanya dari database. Dia terkunci di berita acara. Jadi nanti tidak bisa terisi di berita acara, tapi diambil langsung dari database. Sudah Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10.51 untuk kemudian Bapak Ibu harus beraktivitas lain, maka kami tutup kegiatan ini. Semoga Bapak Ibu bisa terbantu dengan aplikasi CMON ini dan bisa mengisinya secara langsung dan nanti akan diperiksa oleh majelis pengawas. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu. Jika ada kesalahan dalam kata-kata dan perbuatan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.